Berjalan sendiri berangan, hatiku bimbang tak karuan. Kemanakah harus ku berikan cinta? Satu hal yang ada getaran, yang lain yang tumbuh kasihan. Kemanakah harus ku berikan cinta? Wajah-wajah penuh cinta hadir dalam hidupku. Tak mungkin ku raih semua cinta yang menghampiri. Wajah-wajah penuh cinta dengan segala tapi ku ingin satu yang mampu membuat bahagia. Wajah-wajah penuh cinta. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Ada yang penting kayaknya nih? Saya mau mengundang Anda ke rumah Rio untuk memperingati 1 tahun pernikahan Astrid yang akan diadakan besok malam. Kok kelihatan Anda heran? Silakan duduk. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Anda ingin agar pernikahan mereka digagalkan. Tapi sekarang, mereka malah merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Acara ini atas keinginan Rio. Kalau saya menyarankan Astrid untuk menolak, Rio akan curiga. Kecurigaan itu bisa berakibat fatal bagi Astrid. Jadi saya berharap Anda juga hadir. Rasanya agak janggal kalau saya datang ke acara itu. Saya tahu masalahnya, dan saya mulai terlibat dalam usaha untuk memisahkan mereka. Semua tergantung niat. Ini masalah hidup atau mati bagi Astrid. Kalau kita membiarkan ini, masa depan Astrid akan hancur. Bahkan dapat berakhir dengan kematian yang tragis. Saya mulai merasa ragu-ragu untuk bisa menolong Astrid. Loh. Yang bisa membebaskan dirinya dari Rio atau menyelamatkan dari kehancuran hanya Anda. Karena dia mencintai Anda mencintai dia. Kalau saya hanya bisa membantu. Kalau dokter yakin saya dapat menolong Astrid dari kehancuran, saya akan datang. Terima kasih. Itu bukan sebuah pesta tapi acara sederhana. Oh ya, masih ada satu hal yang lain. Tolong jangan bilang saya yang mengundang Anda. Kenapa, Dok? Belum bisa saya jelaskan. Tapi yang jelas, ini bagian dari usaha kita untuk membebaskan Astrid. Kalau gitu, dokter tolong sampaikan ke Astrid.
kalau saya sudah mengetahui masalah yang sedang dia hadapi. Akan saya sampaikan. Memang saya belum bilang sama dia bahwa saya suruh cerita panjang lebar tentang dia kepada Anda. Dan juga tolong sampaikan kalau dia memang ingin melepaskan diri dari suaminya, saya pasti akan menolongnya. Akan saya sampaikan juga. Mungkin masih ada yang lain barangkali. Yang terakhir, tolong sampaikan ke Astrid kalau saya bersedia melakukan semua ini karena saya mencintainya. Oke. Mama, setelah besok malam semua kesedihan ini akan berlalu, Ma. Saya akan bebas, Rio. Saya akan bebas dari perkawinan hasil rekayasa ini. Dan saya akan kembali bersama Mama. Saya dan Mama akan berkumpul lagi seperti dulu. Kita akan bisa memulai hidup ini dengan harapan baru, Ma. Ini hasil ronsen, scanning mama kamu, dan hasil pemeriksaan patologi. Hasilnya bagaimana, Dok? Mama kamu terkena kanker. Kamu terlalu lambat menghubungi saya. Sekarang kanker sudah stadium 3. Masih bisa ditolong. Satu-satu kemungkinan adalah segera dioperasi. Tapi masalah adalah biaya operasi, biaya rumah sakit, biaya perawatan setelah operasi. Ya. Sebetulnya sih, Om, saya sudah cari kerja juga kemana-mana. Saya melamar, cuma belum ada jawaban. Ya, PHK ada di mana-mana. Dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan memang. Sebetulnya pernah terlintas untuk melakukan jalan pintas. Cuman saya takut Mama sampai tahu. Dan itu akan memukul perasaan. Saya sudah mengira dalam keputusasaan kamu akan begitu. Tapi memikirkan hal yang baru. Jalan yang baik. Maksud Om? Om boleh duduk? Oh, silakan Om. Saya terlalu memikirkan Mama, jadi saya lupa sopan santun. Silakan. Tapi tolong tutup pintu sebentar. Jangan sampai mama kamu bisa mendengarkan pembicaraan kita, ya? Ya. Begini, Om ada pasien, orang kaya sekali, namanya Rio Erlangga. Dia pemilik perkebunan Gunung Hijau dan juga tinggal di sana. Saya harus melayani dia, Om. Om minta kamu menikah dengan dia. Ya. Ya, akan saya lakukan. Saya akan lakukan apapun demi kesembuhan Mama, Om. Tapi ada hal yang saya harus sampaikan. Dia impoten. Enggak masalah, Om. Tapi saya belum selesai dengan penjelasan saya tentang dia. Dia juga mengalami kelainan jiwa. Maksud Om? Dia gila? Tidak sejauh begitu. Cuma kadang-kadang dia merasa diri sebagai dokter jiwa. Nah, supaya dia senang, kamu pura-pura aja kamu percaya memang dia begitu. Om yakin bahwa penyakitnya itu tidak akan membahayakan saya, Om? Kalau kelainan jiwa sendiri sih tidak. Tapi kombinasi kelainan jiwa dengan impotensi memang ada risikonya. Dan kalau dia memang terangsang bisa kehilangan kendali dan bisa menjadi kayak binatang buas. Dan itu bisa berbahaya buat kamu. Tapi ini semua bisa dihindari asal kamu bisa menghindari kontak fisik. Dan cara itu juga bisa menghindari kamu bisa hamil dan bisa melahirkan ya
anak yang udah punya kelainan jiwa seperti ayahnya. Tapi bagaimana kalau nantinya penolakan saya membuat dia marah dan mengamuk, Om? Makanya sejak malam pertama jangan biarkan dia mendekati kamu. Kamu pura-pura aja bersandiwara, kamu kehilangan seimbangan mental. Soalnya Om udah bilang sama dia bahwa kamu udah mengalami trauma dan takut kalau sekamar dengan laki-laki. Om juga pesan bahwa dia harus bersabar. Apa dia mau, Om? Om tahu sifatnya dia. Dia sudah lama pasiennya Om. Dan kalau kamu ikutin perintah saya, dengan catatan jangan bicara dengan siapapun. Kalau kamu secara mental sudah siap, Om akan mengatur pernikahan kalian. Dan Om juga akan meyakinkan Rio bahwa dia harus menerima kamu sebagai istrinya. Ya itu gampang, Om. Yang penting sekarang mama saya kapan dioperasinya, Om? Oh, segera. Tapi Om harus pinjam dulu ya. Soalnya baru setelah kamu menikah dengan Rio, baru bisa bicara dengan Rio mengenai biaya operasi mama kamu. Bener, Om. Astrid, ini yang paling penting. Jangan sekalipun bicara sama Rio tentang hal ini. Soalnya sampai dia tahu, kemungkinan besar dia akan berubah pikirannya. Ya. Wajah-wajah penuh cinta. Linda, kamu harus menjalani check up dulu ya sebelum operasi. Sekarang saya mau ke rumah sakit untuk mengurusnya semua. Untuk sementara, banyak istirahat dulu, ya. Terima kasih ya, Om. Oke. Astrid, biaya operasi Mama pasti mahal sekali. Udah, Mama jangan pikirkan soal biaya operasi lagi. Kalau Mama ingin lekas sembuh, lebih baik Mama mempertebal keinginan Mama untuk segera sembuh. Om Natakusuma sudah mendapatkan jalan keluarnya, Ma. Selamat siang. Selamat siang. Ini Astrid yang saya kemarin bicarakan sama Anda. Saya bisa baru ajak dia hari ini karena saya sibuk sekali. Halo, apa kabar? Baik. Rio, silakan duduk. Untuk apa pistol itu? Di sekitar sini sering muncul binatang buas. Saya menggunakan senjata ini untuk menjaga diri sekaligus untuk menakut-nakuti mereka. Kelihatannya Anda takut dengan senjata. Saya simpan dulu saja, ya. Oke, sebentar. Om kok nggak bilang sih kalau dia punya senjata? Tidak apa-apa. Dia hanya menggunakan pistol itu untuk mengusir binatang buas. Saya takut, Om. Tidak apa-apa. Saya tahu persis wataknya. Dia tidak akan menggunakan pistol terhadap manusia. Ya, saya tidak akan menggunakan senjata itu dan tidak akan pernah menggunakan terhadap manusia. Saya harap Anda tidak buru-buru. Saya belum makan siang. Dan saya harap Anda tidak keberatan untuk makan di sini. Ayo. Oke. Silakan. Dokter, Mama di mana? Kamu datang terlambat. Operasi mamamu sukses. Apa, Dok? Sukses. Betul. Iya.
Di mana Mama? Lalu saya bawa ke sanatorium. Alamatnya di mana, Dok? Kamu belum bisa menemui mamamu sebelum menjalankan tugas. Apalagi kamu bertanya apapun dengan siapapun di klinik ini. Saya tidak bisa menjamin keselamatannya. Saya terjebak, Ma. Saya tidak tahu apa maksud Natakusuma menjebak saya untuk menikah dengan Rio. Mudah-mudahan mimpi buruk ini segera berakhir, Ma. Segera berakhir. Jadi lu udah benar-benar sadar bahwa keterlibatan lu dalam kehidupan Astrid hanyalah mimpi buruk. Tapi nanti malam gua akan tetap ke sana untuk memenuhi undangan itu. Untuk apa lagi, Van? Untuk melakukan apa yang disarankan oleh Dr. Natakusuma, Don. Gue takut, Van. Mimpi buruk ini bakal jadi lebih menakutkan. Enggak juga, Don. Gue akan tinggal bilang sama Astrid kalau gue udah tahu bahwa dia tidak gila. Dan kalau dia mau selamat, dia harus meninggalkan Rio selamanya. Ya udah, kalau lu masih terus nekat, terserah. Tahu lo sendiri yang tahu persis persoalannya. Cuman gue mau kasih tahu sama lo, membawa kabur istri orang itu bukan masalah yang kecil. Lo harus menyiapkan diri untuk menghadapi persoalan yang lebih berat. Wajah-wajah penuh cinta. Sejauh ini semua berjalan lancar, Pak. Perempuan itu berhasil membuat Rio merasa tertekan. Saya bisa membuat Astrid menghindar setiap kali Rio akan menjamah. Dari awal saya mengadu domba mereka dengan memberikan alasan-alasan psikologis. Sehingga sekalipun sudah menikah, Astrid tidak mau intim dengan dia. Ini menimbulkan tekanan psikologis yang berat bagi Rio, yang sekarang mulai sembuh dari impotensinya. Malam ini, saya akan meledakkan tekanan itu. Dan semuanya selesai. Perkebunan itu akan segera kembali menjadi milik kita. Arwah Papa akan beristirahat dengan tenang. Selamat malam. Selamat malam, Dokter. Saya bawakan minuman pengantar sebelum kita makan malam. Saya tidak pernah minum, dan Anda juga melarang saya untuk mencicipi minuman keras, kan? Betul. Tapi malam ini kan malam khusus. Dari pengakuan Astrid, saya sudah tahu bahwa Anda sudah sembuh. Dan minuman ini dapat menambah rasa percaya diri Anda. Dan malam ini juga Anda dapat menikmati sepenuhnya malam pengantin Anda yang sudah tertunda 1 tahun. Jadi saya rasa pantas kalau kita dirayakan dengan minuman keras. Silakan masuk. Ya. Cheers. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Saya merasa diri saya menjadi jauh lebih muda dan sangat bersemangat. Bagus dong, bagus. Harus begitu.
Loh, Anda mengundang Bung Ivan ya? Saya kira Anda yang mengundang. Enggak. Mungkin istri Anda barangkali. Biar nanti saya tanyakan sama dia. Ya. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bung Ivan. Saya merasa seperti sedang dibicarakan. Kita sama-sama iri dengan ketampanan Anda. Selamat atas ulang tahun perkawinan Anda. Terima kasih. Silakan masuk. Anda mau minum sesuatu? Terima kasih, Dok. Nanti saja. Boleh saya lihat apa yang Astrid sudah sediakan untuk makan malam? Silakan. Ya, Astrid, ke dapur ya. Ya, permisi sebentar ya. Bung Ivan, dari mana Anda tahu saya hari ini merayakan ulang tahun perkawinan? Anda pernah cerita tentang kapan Anda menikah. Jadi saya memperkirakan kapan Anda merayakan ulang tahun perkawinan. Dan ternyata dugaan saya tidak meleset. Tapi yang makan malam bukan 3 orang, 4 orang. 4 orang. Tolong ditambah ya 1 piring ya. Baik, Tuan. Siapa sih yang undang Ivan? Ya nggak tahu. Mungkin aja kebetulan aja dia lewat. Saya nggak ngundang loh. Masa sih? Tapi dia bisa merusak acara malam ini dan rencana saya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ajak dia keluar. Soalnya saya mau bicara 4 mata dengan Rio. Saya mau minta uang biaya perawatan mama kamu. Iya, iya. Sekarang? Sekarang aja sih. Silakan Bung Ivan. Enggak, terima kasih. Bung Ivan, dulu Anda bilang Anda pernah mau belajar naik kuda. Ya. Sambil tunggu makan malam, bagaimana? Saya mau ajarkan Anda bagaimana caranya agar kuda bisa bersikap ramah pada Anda sebelum Anda menaikinya. Yuk. Sebentar ya, sayang. Yuk. Dokter, Anda bilang Astrid sudah sembuh total. Tapi kenapa dia masih menganggap saya sebagai dokter jiwa? Ah, itu cuma trik Astrid. Supaya kamu biarkan dia bisa pergi dengan Ivan. Barusan dia ngaku sama saya. Dia yang ngundang Ivan. Kamu datang pada saat yang salah. Kebetulan malam ini kami punya acara. Jadi suami saya tidak bisa memberikan konsultasi pada kamu. Kenapa? Hentikan kebohongan kamu. Apa maksud kamu? Dokter Natakusuma sudah menceritakan semuanya tentang kamu. Kamu sama sekali tidak mengalami gangguan jiwa. Justru Rio yang sakit jiwa dan sering menyiksa kamu. Dan Dokter Natakusuma yang menyuruh saya ke sini untuk membantu kamu melarikan diri. Masalahnya tidak sesederhana itu. Kelihatannya sederhana. Tapi kamu membuat masalah ini menjadi rumit. Apa dia juga bilang kalau dia menyandera ibu saya? Disandra? Sama siapa? Natakusuma. Kebohongan apa lagi ini, Astrid? Hah?
Wajah-wajah penuh cinta. Lagi. Astrid telah berhasil untuk membohongi kita. Saya sendiri juga sangat kecewa. Kelihatannya dia sudah lama sembuh. Tapi belakangan ini, dia pura-pura masih mengalami kepribadian ganda. Anda yakin, dokter? Oh, saya yakin. Saya ajak dia tadi ke ruang makan bukan untuk membahas soal makanan, tapi untuk menginterogasi dia. Soalnya saya curiga, kok tiba-tiba ada Ivan, sedangkan kamu tidak mengundang dia. Saya tidak mengundang dia. Dan dari jawaban Astrid, saya lihat kebohongannya. Untuk apa dia pura-pura? Kalau memang dia sudah sembuh, dia bisa kabur dengan laki-laki itu. Astrid butuh waktu untuk meyakinkan diri sendiri bahwa lelaki itu bersedia untuk membawa dia kabur dari kamu. Dokter, saya tidak akan membiarkan siapapun membawa kabur istri saya dari saya. Betul. Harus begitu dong. Nih. Iya, betul. Minum lagi, nih. Apa yang kamu mau lakukan? Kamu mau bunuh Ivan? Nanti kamu masuk penjara, jangan buat apa? Jangan takut. Pistol ini kosong. Saya hanya akan takut-takutin Ivan supaya jangan coba-coba merampas Astrid dari saya. Selama ini saya disuruh pura-pura untuk sakit jiwa. Pura-pura mempunyai kepribadian ganda. Sejak malam pertama saya dan Rio. Kenapa? Supaya saya terlepas dari gangguan Rio. Dan supaya saya bisa pisah kamar dari Rio. Jadi, kamu betul-betul nggak tahu apa maksud dokter Natakusuma untuk merekayasa semua ini? Saya tidak tahu. Saya betul-betul tidak tahu. Hentikan sandiwara kalian! Rio! Rio, sabar ya. Ivan, kamu angkat kaki dari sini dan kamu jauhi istri saya. Rio! Kamu belum mau mampus. Rio, ini bukan salah dia, Rio! Rio, cukup!
lagi. Rio. Ivan. Tembak kamu! Hah? Bang Ivan. Ingat Ivan. Cukup, Rio! Kita nggak perlu kayak gini! Ada apa ini? Saya dengar tembakan. Kenapa kamu membunuh dia? Saya tidak menembaknya. Kamu masih beruntung dia masih hidup. Saya tidak menembaknya. Saya tidak ada selera untuk berdebat. Kamu bawa Astrid cepat ke rumah. Biar saya urus Rio. Saya mau tolong Rio. Mudah-mudahan masih bisa selamatkan. Ayo cepat, cepat, cepat. Cepat. Sana, cepat ke rumah. Cepat, cepat. Sana. Wajah-wajah penuh cinta. Tapi saya harus menjelaskan ke polisi kalau saya sama sekali tidak menembak Rio. Kamu tidak tembak bagaimana? Kamu pegang pistol. Di depan kamu orang mati. Suara tembakan kedengaran kemana-mana. Dan kamu bilang itu, kamu tidak menembak. Sebaiknya kamu pergi. Sangat bijaksana kalau kamu sekarang pergi. Saya akan urus di sini semua. Kamu bagaimana? Dia juga akan beres. Saya akan mendampingi dia di depan polisi. Ayo. Sekarang saya mau lihat laki goblok pergi atau tidak. Rio. Jangan khawatir. Saya akan membereskan semua dan akan membantu kamu. Tapi sekarang kamu harus cepat pergi sebelum polisi datang. Ya, cepat.
risih dengan kematian Rio. Seharusnya kamu juga bahagia. Saya takut. Sekarang kamu bebas dari dia, ya nggak? Saya takut. Saya juga tidak mengira si Ivan mau bunuh dia. Saya juga nggak tahu. Tapi bagi saya itu satu kebetulan yang baik. Urusan kita belum selesai. Tahu? Lalu apa yang harus saya lakukan? Untuk sementara tutup mulut. Kapan saya boleh ketemu Mama? Nanti akan saya katakan apa yang kamu harus lakukan. Baru setelah itu kita akan bicara soal mama kamu. Jelas? Jelas? Ya, saya mau melaporkan peristiwa pembunuhan. Kehadiran cinta kita yang selalu di hati. Biar cinta yang bicara dalam jiwa ini. Ku berikan semua cinta yang aku miliki. Segalanya hanyalah untukmu. Hasrat cintaku ingin selalu bersama denganmu. Hasrat cintaku kepadamu selamanya kamu. Ku tak pilih yang lain, percayalah. Oh kasih.